Ya, tadi kita sudah sampai di seperti yang saya sampaikan tadi, karya yang dilaksanakan oleh misionaris itu dari karya kesehatan lalu ke karya pendidikan. Jadi kesehatan itu ya dilihat sebagai masuk awalnya, tetapi sebenarnya terjadilah karya pendidikan yang inilah tonggak sejarah yang penting bahwa misi Katolik itu. Nah, kita ya ada seorang yang bernama Pastor F. Van Lith SJ yang datang ke Muntilan pada tahun 1896. Pada awalnya usahanya tidak membuahkan hasil yang memuaskan, akan tetapi pada tahun 1904 tiba-tiba 4 orang kepala desa dari daerah Kalibawang datang ke rumah Romo dan mereka minta untuk diberi pelajaran agama. Jadi ini ya sejarah bagaimana orang Jawa itu ya masuk Katolik ya. Jadi tiba-tiba dia minta pelajaran agama. Nah, ini karya Roh Kudus. Lalu ya dia belajar agama dengan Pastor Van Lith ini ya. Sehingga pada tanggal 15 Desember 1904, rombongan pertama orang Jawa berjumlah 178 orang dibaptis di sebuah mata air Semagung yang terletak di antara dua batang pohon sono. Ya, itu dia. Ya. Jadi ada 178 orang minta dibaptis waktu itu. Tapi belajar agama dulu, tidak langsung dibaptis. Ya, jadi Katolik itu ada proses. Ya, belajar dulu ya kan, kemudian diterima. Makanya ada namanya ya kan, ya calon katekumen ya kan, calon baptisan baru dibaptis, habis itu mistagogi ya kan, baptisan baru ya. Jadi kalian harus memahami itu. Nah, lalu karena di situ tempat baptisnya di antara dua batang pohon sono, tempat bersejarah ini sekarang menjadi tempat ziarah Sendang Sono. Nah, Sendang itu ya semacam ya danau kecil atau air yang terkumpul karena dari ya kan mata air itu Sendang. Lalu karena di pohon sono maka ada ziarah Sendang Sono ya kan. Di situ didirikan tempat ziarah. Kalau kita kan lebih memahaminya Gua Maria ya. Gua Maria Sendang Sono. Kalau di sana disebut tempat ziarah Sendang Sono. Nah, Romo Van Lith juga mendirikan sekolah guru di Muntilan yang yaitu bernama Normal School pada tahun 1900 dan Quick School, sekolah pendidikan guru. Jadi misi dari Van Lith ini adalah misi kaderisasi, pemuritan. Sama sekarang seperti kalian masuk sekolah tinggi agama Katolik negeri itu. Ya. Jadi karena memang harus seperti itu. Harus ada tenaga awam yang diberikan pelajaran khusus yang mewartakan ya kan Injil Yesus Kristus kepada seluruh orang atau segala makhluk sesuai dengan amanat agung Injil kan. Baptislah. Ya kan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan wartakanlah kepada segala makhluk ya kan. Nah, pada tahun 1918 sekolah-sekolah Katolik dikumpulkan dalam satu yayasan. Nah, jadi sekolah Katolik dikumpulkan dalam satu yayasan disebut yaitu Yayasan Canisius. Para imam dan uskup pertama di Indonesia adalah bekas siswa Muntilan. Ya, artinya mantan siswa Muntilan ya kan. Jadi seperti Sugio Pranoto, uskup pertama itu yang pribumi itu ya dari sekolah ini. Pada permulaan abad ke-20, gereja Katolik berkembang pesat, berawal babak baru dengan pembagian kerja di antara ordo-ordo misionaris. Setiap ordo mendatangkan tenaga misionaris. Nah, itu terjadi pada Paus Leo ke-13, mendirikan prefektur apostolik baru di Maluku. Jadi ada vikariat apostolik yang sudah didirikan di daerah Batavia. Lalu ada pendirian prefektur ya, apostolik baru di Maluku. Jadi maka di Maluku didirikan itu prefektur apostolik baru di Maluku dan sekitarnya karena jauh. Kalau ke Batavia ke Maluku itu saya naik pesawat saja itu harus transit kan kalau pergi ke Ambon ya. Nah, maka didirikan. Waktu itu pesawat belum ada. Ya, sudah ada kapal bertenaga uap, tetapi tetaplah ya, itu tidak bisa menjadi suatu andalan sarana transportasinya. Nah, didirikan itu
ya oleh Paus Leo ke-13, mendirikan prefektur apostolik baru di Maluku dan sekitarnya, dan menyerahkan pembinaannya kepada imam-imam misionaris Hati Kudus MSC. Jadi misionaris Hati Kudus MSC pada 22 Desember 1902 ya. Nah, kemudian 3 tahun kemudian pada 1905 Paus Pius ke-10 membentuk Prefektur Apostolik Kalimantan. Nah, ini ya. Nama Santo Pius X itu diabadikan di salah satu gereja di Bengkayang. Maka kalau pergi ke paroki Bengkayang itu pelindungnya adalah Santo Pius X ya. Jadi Paus Pius X membentuk Prefektur Apostolik Kalimantan dan pelayanannya diserahkan kepada Ordo Fransiskan Kapusin, OFM Kap. Nah, seperti yang ditanyakan kemarin ya. Ini ya sejarahnya itu. Jadi Paus Pius X itu membentuk Prefektur Apostolik Kalimantan dan pelayanannya diserahkan kepada Ordo Fransiskan Kapusin, OFM Kap. Lalu Sumatera menyusul menjadi Prefektur Apostolik pada tahun 1911. Jadi semasa itu sudah selain Vikariat Apostolik yang sudah ada di Batavia atau yang ada di Jakarta ya, lalu didirikan di Maluku, kemudian di Kalimantan, ya kan? Kemudian habis itu di Sumatera. Jadi ada Prefektur Apostolik pada tahun 1911 dan diserahkan kepada Ordo Kapusin juga, ya. Kemudian Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil didirikan pada 1913 dan diserahkan kepada Serikat Sabda Allah SPD. Nah, setelah itu ada Prefektur Sunda Kecil ya. Diserahkan kepada Serikat Sabda Allah SPD. Dan kalau di Pontianak itu SPD itu berkarya di Gereja Bunda Maria Diruju itu. Ya. Nah, kalau Kapusin di Kota Pontianak ini berkarya di Gembala Baik, ya, kemudian Santa Sisilia. Kalau dulu Stella Maris ya Kapusin, kemudian katedral ya. Tapi karena memang banyak ordo-ordo yang memiliki tenaga, maka diundang oleh uskup untuk melayani umat Katolik, ya kan? Karena pelayanan sakramental itu adalah rahmat ilahi yang harus terus-menerus diterima oleh umat Katolik. Lalu Prefektur Apostolik Celebes berdiri pada tahun 1919 dan diserahkan kepada MSC. Nah, jadi ini sebelum Indonesia merdeka ya. Nah, selanjutnya di Jawa sendiri perkembangannya besar. Kalau Sunda Kecil itu harus dipahami itu di daerah Flores dan Timur ya, disebut Sunda Kecil ya. Selanjutnya di Jawa sendiri perkembangan besar terjadi dengan pembagian tugas baru. Pada tahun 1923, imam-imam Ordo Karmel, OCAM, diberi tugas membina daerah misi Malang. Suatu prefektur apostolik didirikan pada tahun 1927 di Malang. Kemudian Surabaya diserahkan kepada imam-imam Lazaris, CM. Nah, CM itu berkarya kalau di Kota Pontianak itu di Paroki Keluarga Kudus Kota Baru, ya. Kalau di Kota Pontianak ya. Nah, tapi kalau di Surabaya diserahkan kepada CM itu pada tahun 1923. Lalu berkembang menjadi prefektur apostolik pada 1928. Jadi prefektur itu berkembang. Kemudian imam-imam MSC juga mengembangkan Purwokerto di Jawa Tengah dan suatu prefektur apostolik didirikan di Purwokerto pada tahun 1932. Nah, itu sejarahnya ya. Bersamaan dengan itu Bandung menjadi prefektur apostolik setelah diserahkan dan dibina oleh Ordo Salib Suci OSC. Nah, sekarang Uskup Agung Bandung itu kan dari OSC memang. Dan kemudian dia sebagai ketua KWI. Ya, uskup ya atau Monsinyur Benyamin itu, ya. Semarang dijadikan Vikariat Apostolik pada tahun 1940. Nah, statusnya naik langsung Vikariat Apostolik ya. Pada 1911 Panlit mendirikan seminari menengah. Jadi udah mendirikan sekolah guru